Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya, dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan kali ini. Ini sudah puasa yang keberapa? 5 atau 6? 10? Yang kelima, ya, tapi belum selesai yang kelima ini, ya. Insyaallah kita sebentar lagi akan menyelesaikan puasa yang kelima. Tidak terasa, sudah hari kelima, ya. Jadi sekali lagi manfaatkan dan maksimalkan kesempatan Ramadan kali ini, jangan disia-siakan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Bulan yang mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ya, dan amal ibadah itu kata ulama pahalanya lebih besar daripada ibadah yang kita lakukan pada hari atau bulan selain Ramadan. Makanya Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, al-umratu fi Ramadan kal hajjati ma'i. Kata Rasulullah, umrah di Ramadan itu seperti haji, ya, bersamaku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi umrah itu saja dilipat gandakan pahalanya, bahkan seperti haji, ya. Nah, dan ini konsekuensi dari dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Artinya pahala itu lebih besar, ya, dibandingkan dengan di bulan yang lainnya. Pahala yang kita kerjakan atau ibadah yang kita kerjakan pada bulan ini, pahalanya lebih besar daripada ibadah yang kita lakukan pada bulan yang lain. Naam. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali insyaallah kajian kita membahas kitab Min Akhta'ina fi Ramadan. Di antara kesalahan kita, sebagian kita pada bulan Ramadan. Terakhir kita sudah poin yang keberapa? Tentang apa itu? Sebagian orang ada yang mewajibkan, ya, untuk mengqadha bagi orang yang lupa untuk berniat pada malam hari. Sudah kita jelaskan, kalau dia lupa maka tidak masalah. Dan memang masalah niat puasa pada malam hari itu masalah khilafiyah di antara para ulama, betul? Memang jumhur, mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan tabyitun niyah, tabyit an-niyah, berniat pada malam hari itu adalah wajib. Tapi ulama-ulama Hanafiyah mengatakan tidak. Ya, maka ini masalah khilafiyah. Jadi kalau ada orang lupa berniat pada malam hari, dia ingatnya ketika sudah adzan subuh, maka kita katakan niat dan tidak perlu qadha. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina." Rasulullah juga bersabda, "Innallaha tajawaza an hadis arba'in, innallaha tajawaza an ummati al-khata'
wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Nah, jangan lupa ya yang sudah hafal Arba'in Nawawiyah di murajaah terus. Jangan sampai kalian tuh pernah menghafal. Tapi jadilah seorang penghafal, bukan orang yang pernah menghafal. Kalau yang pernah hafal banyak, pernah hafal Quran, aduh banyak. Belamburan, tahu enggak belamburan? Ya, yang pernah hafal Quran itu banyak, yang pernah hafal Arba'in Nawawi banyak, yang pernah hafal Umdatul Ahkam, Bulughul Maram banyak, tapi yang menjadi penghafal, nah ini yang sedikit. Ingat, orang yang penghafal itu dia mau nggak mau harus murojaah terus menerus dalam hidupnya. Ya, tidak bisa dia meninggalkan murojaah, karena sebagaimana para ulama mengatakan Quran sebulan saja nggak dimurojaah, antum jadi orang awam lagi. Ya, sebulan saja antum nggak murojaah Quran jadi orang awam lagi, orang biasa yang seakan-akan nggak pernah ngapal Al-Quran. Ya, jadi terus di murojaah. Al-Fatihah, kenapa kita selalu hafal, selalu ingat, nggak lupa-lupa? Kenapa? Karena diulang-ulang. Setiap sholat kita baca, makanya nggak lupa-lupa. Ya, makanya kalau kalian nggak mau lupa, kiat Ustaz saya nggak, kalau ngapal tuh pasti lupa lagi Ustaz. Kiatnya apa supaya nggak lupa? Murojaah, nggak ada kiat lain. Murojaah, diulang-ulangi terus. Ya, itu kiat agar kita terus menghafal. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian muslimin di bulan Ramadan. Masih kesalahan-kesalahan tentang apa? Ya, fi istiqbali Ramadan ya, pembahasan pertama. Kita belum masuk ke pembahasan yang kedua. Poin-poin berikutnya ya. Beliau mengatakan di antara kesalahan juga ijtihad ba'dis sha'imin afallahu anni wa anhum fil iktsar min anwa'il ibadat ma'a bidayati syahri Ramadan. Di antara kesalahan sebagian orang adalah mereka itu bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Seluruh ibadah dia kerjakan. Puasa, sholat malam, sedekah, apalagi ya dia kerjakan. Tapi dia kerjakan di awal-awal Ramadan saja. Ini bagus betul ya. Dia kerjakan ini bagus ya. Akan tetapi di pertengahan hampir masuk Lebaran, nah mulai kendor, ini kesalahan. Ya. Kalau seharusnya orang itu bersemangat di awal, di akhir harusnya lebih semangat, bukan sebaliknya. Di awal-awal semangat, ya, pertengah menjelang akhir sudah beda semangatnya. Ibu-ibu semangatnya belanja. Ya, bapak-bapak apa? Semangatnya nemani ibu belanja. Podoae, ya. Nah, semangatnya belanja, mau siap lebaran ya, mau beli ayam, mau beli apalagi santan, mau masak opor, ketupat dan seterusnya. Akhirnya ibadah dilalaikan. Ya, ini adalah kesalahan dan banyak dilakukan oleh orang Indonesia. Karena di negeri kita ini ya banyak adat-adat yang kadang-kadang ya membuat kita lalai. Ya, membuat kita lalai. Jadi ini kesalahan kata beliau, ya. Lakinnal khata' fi futurihim fi akhir Ramadan. Kesalahan kata beliau adalah sebagian kaum muslimin futur, enggak semangat di akhir Ramadan, ya. Yauman ba'da yaumin wa dzalika raj' ila dha'fil wazi'. Hal tersebut karena lemahnya, ya. Faktor yang mendorong dia untuk bersemangat itu lemah. Ya, tidak ada motivasi dalam dirinya. Wallahul musta'an. Allahu'alam. Jadi ini kesalahan ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu sekalian. Ya, hendaknya kita itu semangat terus di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan di akhir kita lebih semangat lagi. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah itu malah semangatnya di akhir Ramadan. Rasulullah kalau sudah masuk 10 malam terakhir, ada apa kata para sahabat? Syadda mi'zarahu. Ya, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasul itu kalau sudah 10 hari terakhir beliau ikat, kencangkan apa? Sarung beliau itu. Ya, beliau hidupkan malam-malam beliau bangunkan keluarga-keluarga beliau. Bahkan di antara sunnah beliau adalah di 10 terakhir beliau biasanya melakukan apa? I'tikaf. I'tikaf untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kemudian kesalahan berikutnya. Poin berikutnya, jahlul ba'dhi bimufattiratin wa mufsidatis shiyam. Di antara kesalahan adalah sebagian orang yang enggak paham, enggak tahu pembatal-pembatal puasa. Ini kesalahan.
Ya, kalau masih ada di antara antum, Bapak Ibu sekalian, yang masih nggak paham, nggak tahu apa saja pembatal-pembatal puasa, wah ini kesalahan yang besar kata beliau. Ya, wa hadza khata'un 'azim. Ini kesalahan yang besar. Faminal wajibi 'ala shaim an ya'rifa qubail Ramadan al-mufsidati li siyamihi. Di antara hal yang wajib diketahui oleh orang yang berpuasa kata beliau, hendaklah dia mengetahui sebelum Ramadan, harusnya dia mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Alhamdulillah kita sudah belajar ya batal-batal puasa kemarin sebelum Ramadan 3 hari benar-benar kita membahas kitab Mukhtasar Fiqh Siyam, ringkasan fikih puasa. Di situ dijelaskan apa saja yang membatalkan puasa. Murajaah lagi, apa saja yang membatal puasa? Yang pertama makan, yang kedua minum. Kemudian apa lagi? Muntah dengan sengaja. Ya, kemudian apa gali? Onani atau masturbasi, istimna, itu aja yang diingat ya. Nah, onani atau masturbasi ya, itu juga membatalkan puasa. Kemudian apa lagi yang kelima? Niat membatalkan puasa. Yang keenam, haid dan nifas ya, untuk ibu-ibu. Yang ketujuh apa? Murtad ya, ini juga membatalkan puasa. Yang kedelapan, jima ya, berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Ya, termasuk tadi yang sama dengan makan dan minum adalah apa? Infus, itu membatalkan puasa. Merokok itu membatalkan puasa ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini hal-hal yang membatalkan puasa. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Harus kita ketahui, kalau nggak tahu nih bahaya. Ya, barakallahu fikum. Jadi pembatal-pembatal puasa itu harus dipelajari harusnya sebelum masuk bulan Ramadan. Baik, pembatal hal berikutnya, kesalahan berikutnya. Kata beliau, minal akhta'i aidan adamu ma'rifatil uqubah man aftar yauman min Ramadan amidan. Di antara kesalahan sebagian kaum muslimin adalah mereka enggak tahu apa hukuman dan balasan dan azab orang yang enggak puasa Ramadan 1 hari. 1 hari aja dia enggak puasa Ramadan tanpa uzur, itu luar biasa, dosanya besar. Sekarang Anda tanya sama antum, apa balasannya? Apa azabnya orang yang enggak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa uzur? Siapa yang tahu? Azam. Masya Allah, tahu Azam, barakallahu fik ya. Nanti dia di akhirat apa? Digantung, terbalik kata Azam tadi. Ya, kakinya yang tergantung. Dikaitkan, kakinya itu dikaitkan seperti itu terbalik, mulutnya apa? Dirobek-robek. Ya dan billah, kemudian mengeluarkan darah. Ya, mengeluarkan darah, mengalirkan darah mulut-mulutnya. Ya dan billah, na'udzubillah ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Imamul Hakim. Al-Imamul Hakim mengatakan sahih ala syarti Muslim wa lam yukharrijahu. Ya, kata Imam Hakim dalam Mustadraknya, hadis ini hadis sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, Ibnu Hibban membawakan dalam kitab sahihnya, berarti Imam Ibnu Hibban mensahihkannya. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari Abu Umamah Al-Bahili, dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Bainama ana naimun idz atani rajulan." Kata Rasulullah, tatkala aku tidur, maka ada 2 orang yang mendatangiku. Ya, kemudian kedua orang ini mengajakku berjalan, kata Rasulullah SAW. Kemudian mereka pun atau kami pun mendatangi sebuah jabal itu gunung yang terjal, sulit untuk dihendaki, ya, dinaiki. Naam. Faqala, maka 2 orang tadi berkata kepadaku, kata Rasulullah, is'ad, naiklah. Ya.
Faqultu inni la utiquhu, maka Rasulullah mengatakan aku enggak sanggup ya, gunung terjal seperti ini gimana aku naiki? Ya, maka mereka mengatakan inna sanusahhiluhu laka. Kami akan mempermudah untukmu. Fasa'idtu, maka aku pun naik kata Rasul. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, maka tatkala aku sudah di tengah-tengah gunung kata Rasulullah, fa idza ana bi aswatin syadidatin. Ya, ternyata saya mendengarkan suara-suara besar, teriakan. Ya, maka aku bertanya kata Rasul, "Ma hadhil aswat?" Suara apa ini? Maka mereka berdua tadi berkata, "Hadza awa ahlin nar." Ini adalah teriakannya penduduk neraka. Jadi orang-orang yang masuk dalam neraka itu berteriak-teriak, ikhwan wal akhwat, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Summan talaqu bi. Kemudian kami Rasulullah terus berjalan, ya. Fa idza ana biqaumin mu'allaqin bi araqibihim. Kemudian aku melihat kata Rasulullah, ya ada kaum yang mereka tergantung kaki-kaki mereka, ujung-ujung kaki mereka. Ya, tergantung ujung-ujung kaki mereka. Musyaqqaqatun asdaquhum, yang robek mulut-mulut mereka. Tasilu asdaquhum daman, yang mana mulut mereka tadi, yang robek tadi mengalirkan darah. Wal iyaz billah. Faqultu, maka aku bertanya, kata Rasulullah, man haula, siapa mereka itu? Kok sering ngeri sekali azabnya? Siapa mereka itu? Qal, maka dikatakan kepada Rasulullah, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Enggak puasa tanpa uzur. Hati-hati ikhwan wal akhwat, ya. Enggak puasa Ramadan tanpa uzur syar'i diancam dengan neraka dan azab yang sangat pedih. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Naam. Ini beberapa kesalahan ya ketika orang menyambut bulan Ramadan. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, akhta'un fis sahur. Itu kesalahan-kesalahan ketika sahur. Ya, kesalahan ketika sahur. Poin yang pertama. Di antara kesalahan ketika sahur kata beliau, adamus sahur indal ba'd minas sha'imin. Wa yuktafa fil ghalibi bi aklatin fi muntasafil lail, yaitu sebagian orang yang enggak sahur. Nah, ini di antara kesalahan adalah sebagian orang yang tidak sahur. Mereka mencukupkan dengan makan malam. Ya, makan tengah malam jam 10 sudah. Yang kemudian dia enggak sahur lagi. Ini salah. Ya, ini salah. Atau memang sahur tapi sahurnya terlalu cepat. Harusnya waktu azan subuhnya jam 5, dia sahurnya jam 3 atau jam 2, ya. Nah, ini salah satu kesalahan. Naam, fa hadza mukhalifun li sunnatihi, kata beliau. Ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa minal mustahab an yatasahhar sha'im qubail tulu'il fajr. Di antara hal yang disunnahkan adalah orang itu berpuasa bersahur itu diakhirkan sebelum subuh. Jangan lama-lama, ya. Rasulullah pernah bersabda, "Salasun min akhlaqin nubuwah." Ada 3 hal yang termasuk akhlak para nabi. 3 hal yang termasuk akhlak para nabi. Apa kata beliau? Yang pertama, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Yang kedua, wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, wa wad'ul yamin 'ala shimali fi shalah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat, bersedekap. Ini di antara sunnah atau akhlak para nabi. Ya, jadi ketika buka disegerakan, jangan ditunda-tunda, Pak. Ya, kalau sudah dengar suara azan maghrib langsung berbuka. Ya, langsung berbuka, tapi jangan salah dengar azan. Ya, nanti antum dengar azan di Jakarta. Ya, buka TV, enggak taunya TV Jakarta sudah azan antum makan, celep. Nah, ketika azan di Jakarta, di Palembang belum. Nah, hati-hati ya, dipastikan itu azannya adalah azan di kota kita, ya. Nah, bagusnya kita tahu jadwal. Itu yang bagus lagi. Nah, adapun sahur itu diakhirkan 15 menit sebelum azan subuh. Ya, tahu paling-paling inilah cepet setengah jam lah. Setengah jam sebelum subuh, ya. Jangan sampai 1 jam atau 2 jam sebelum subuh, jangan kalau bisa, ya. Nah, kemarin dibikin video kayaknya, enggak tahu videonya belum dikeluarkan kayaknya. Kenapa enggak dikeluarkan?
Ya, percuma aja dibikin videonya, ada santri bikin video, Adi sama Sutiawan ya bikin video. Nah, itu di-upload lah, ya sayang. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, "Inna ma'syaral anbiya umirna an nu'akhir sahurana." Sungguhnya kami, kata Rasulullah, ya para nabi itu diperintahkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka, ya, dan bersedekap. Nah, dalam hadis Anas juga diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara sahur dan antara azan ya atau iqamah seperti orang membaca 50 ayat Al-Qur'an, ya. Jadi tidak lama ya, benar-benar jaraknya dekat seperti itu. Wallahu alam. Dan memang dalam sahur itu terdapat keberkahan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian kata Rasulullah, karena sungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan, ya. Jadi hendaklah kita makan sahur dan diakhirkan, jangan terlalu cepat makan sahurnya, ya. Nah, kemudian di antara kesalahan berikutnya kata beliau, ja'lu ba'dil 'amma biwaqtil imsak wa hadha khata'. Itu sebagian orang yang membuat waktu imsak. Waktu imsak itu adalah 10 menit sebelum adzan. Mereka berpendapat kalau sudah masuk waktu imsak enggak boleh makan dan minum. Imsak, sudah enggak boleh makan minum lagi. Ini salah. Ini menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Makan minumlah kata Allah Subhanahu wa taala sampai nampak oleh kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Maksudnya sampai nampak fajar shadiq. Artinya silakan antum makan, silakan antum minum, enggak masalah. Tapi sudah masuk waktu fajar, sudah adzan subuh, maka tidak boleh lagi makan minum. Sebelum itu boleh, meskipun 10 menit atau 5 menit sebelum adzan subuh diperbolehkan, enggak masalah. Ya, tidak masalah Pak, boleh-boleh saja, ya. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda, "Inna Bilalan la yu'adzin bil-lail, fakulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum." Kata Rasulullah, sungguhnya Bilal itu azannya di malam hari. Ya, maka silakan kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Kalau Ibnu Ummi Maktum itu azannya ketika sudah masuk waktu fajar shadiq, subuh. Nah, itu jangan lagi. Nah, artinya enggak ada waktu imsak yang maknanya adalah mewajibkan orang untuk stop makan minum. Ini enggak boleh. Ya. Tapi kalau cuma sekedar antum kasih jeda antara sahur dengan adzan, antum kasih jeda 5 menit, 10 menit, sekedar jeda saja, tidak mewajibkan, ya enggak masalah. Tapi mewajibkan orang harus stop makan minum pada waktu imsak, ini tidak ada dalilnya. Ya, dan ini salah satu kesalahan di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di antara kesalahan juga kata beliau, ada sebagian yang kita lewatkan saja ya. Nah, di antara kesalahan kata beliau adalah ingkaru ba'dil amma ala sha'im hina yasma'un nida wal ina ala yadihi ya'kul minhu aw yashrab. Di antara kesalahan adalah sebagian orang mengingkari orang lain yang mana kalau seandainya dia sedang memegang cangkir minum dia, kemudian dia mendengarkan azan, lalu dia minum. Sebagian orang ada yang mengingkari. Maka ini salah. Enggak masalah. Boleh-boleh saja, ya Pak ya. Ketika kita sedang minum misalnya, cangkir di tangan kita, lalu kita mendengar azan, segera dihabiskan. Ingat, cangkir minum di tangan, bukan di meja. Ya. Dan bukan piring makanan. Kalau masih satu piring di tangan, ya. Cangkir di mana? Cangkir di atas piringnya, celekek. Nah, ini tidak masuk, Pak. Ini tidak termasuk ini. Cangkir minuman yang ada di tangan kita. Dengar azan langsung minum, habiskan. Ya, dan ini kita tidak boleh mengingkari karena Rasulullah bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu min." Apabila seorang dari kalian mendengar suara azan kemudian padahal cangkir minum ada di tangan dia, maka jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya untuk meminum minuman tersebut. Wallahu alam bissawab. Ya, jadi boleh-boleh saja dan tidak boleh kita mengingkari. Yang diingkari itu yang tasahul. Bermudah-mudahan ya ada tangan piring misalnya tadi
cangkirnya diletakkan di piring itu enggak boleh. Itu harus kita ingkari. Itu yang harus kita ingkari. Itu tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Kemudian di antara kesalahan berikutnya kata beliau ketika sahur, al-israf fi aklatis sahur. Berlebihan dalam makan sahur. Nah, ini enggak diperbolehkan. Ini kesalahan. Fayamla'u shaim batnahu bit-ta'am. Maka dia mengisi perutnya tadi, memenuhi perutnya dengan berbagai macam makanan. Khata'un wa hadza khata' kata beliau, ini adalah kesalahan. Ya. Jadi gimana? Bal ya'kul bimiqdar. Bahkan hendaklah dia makan itu dengan takaran yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Takaran yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Bihasbi imri'in luqaimat yuqimna sulbahu. Cukuplah seorang itu makan dengan beberapa suapan. Yang penting dia bisa menegakkan punggungnya, artinya bisa dia berkegiatan. Cukup beberapa suapan. Ya. Tapi kalau enggak bisa, kata Rasulullah, kalau enggak bisa maka fathulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafasihi. Kalau enggak bisa, Ustaz, kalau cuma beberapa suapan saya enggak kuat, Ustaz. Apalagi mau puasa. Ya sudah, kata Rasulullah, sepertiga untuk makan. Perut antum bagi 3. Sepertiga untuk makan. Sepertiga minum. Sepertiga lagi nafas. Ya. Jangan sampai 2/3 makan, 1/6 nafas, 1/6 minum. Ya, banyakan makannya. Apalagi kalau sampainya seluruhnya makan. Ya. Napasnya ngap-ngapan. Ya, karena sudah dipenuhi dengan makanan. Ini salah. Ya, Rasulullah pernah bersabda, fa innahu ma mala'a adamiyun wi'an syarrun min batni. Kata Rasulullah, tidak ada suatu wadah ya yang diisi oleh seorang manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Kenapa? Karena seluruhnya masuk. Ya, maka dibatasi ikhwan. Ketika sahur jangan berlebihan ya. Ketika sahur jangan berlebihan makan. Gara-gara apa? Sudah terlanjur banyak beli makanan, ini juga ya, kalau memang kita tidak bisa membeli makan enggak bisa menghabiskan makanan yang kita beli, jangan beli terlalu banyak makanan. Jadi takarlah kira-kira kita bisa menghabiskan atau tidak. Jangan berlebihan makan, sudah masuk pindang, rendang, apalagi sop tulang, seluruh masuk dalam perut. Ya Allah, ya, jangan berlebihan ketika makan, pas-pas saja, ya. Nah, kata beliau, wa mata syabi'a waqta sahur lam yantafi' bi nafsihi ila qarib adh-dhuhr li'anna kathratal akl turisul kasal wal futur. Ya, karena ketika dia itu kenyang, maka dia tidak bisa beraktivitas maksimal kecuali mendekati waktu zuhur baru, kata beliau, ya. Selebihnya apa? Malas. Kekenyangan itu biasanya apa? Menimbulkan rasa malas, ya. Allahu alam. Dan jangan lupa ketika sahur itu hendaklah kita siapkan kurma. Karena Rasulullah pernah bersabda, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Ya, jadi siapkan kurma di rumah kita, Pak. Silakan makan nasi dulu. Selesai 5 menit sebelum azan makan kurma 1 biji, 2 atau 3. Selesai sikat gigi, minum secukupnya, selesai. Ya. Menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan ketika sahur. Barakallahu fikum. Kemudian di antara kesalahan berikutnya kata beliau, ma yaf'aluhu ba'dul muadzinin fi taqdimil adzan ihtiyatan. Itu apa yang dilakukan oleh sebagian muadzin ketika waktu subuh, mereka azannya dipercepat. Alasan mereka apa? Untuk hati-hati. 5 menit sebelum waktu azan mereka sudah azan. Kalau azannya azan yang di malam, azan yang pertama ya khair, enggak masalah. Cuma azan yang pertama, Pak, itu setengah jam kurang lebih. Setengah jam sebelum azan subuh. Ini azan di malam hari untuk membangunkan orang-orang agar salat malam ya, seperti yang sempat disinggung oleh kemarin Ustaz Ahmad Zawawi kemarin ya. Memang betul ada sunnahnya. Di zaman Rasulullah muadzin subuh itu ada 2 orang, Pak. Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Azan yang pertama itu setengah jam sebelum masuk waktu fajar. Setengah jam. Ya kurang lebih lah. Ya, sebelum masuk waktu fajar itu Bilal azan. Itu masih malam.
Ya, sehingga orang yang belum bangun untuk salat malam. Orang yang sudah terbangun salat malam disuruh istirahat dulu sejenak. Artinya sebentar lagi akan masuk waktu fajar. Nah, setengah jam setelah itu baru masuk waktu fajar. Adapun azan 5 menit sebelum fajar, nah ini berbahaya. Nanti orang beranggapan sudah masuk waktu fajar padahal belum. Ya, nah ini mungkin di sebagian tempat ada yang mengamalkan seperti ini. Mereka azan beberapa saat sebelum masuk waktu subuh, ini salah, ya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti orang akan sholat padahal belum waktunya. Ya, kalau ada ibu-ibu yang dengar azan, sudah azan, dipikir, maka dia cepat pengen sholat tepat waktu padahal belum masuk waktunya. Ya, maka ini kesalahan fatal. Ya, jadi azan tepat pada waktunya. Azan tepat pada waktunya. Ya, kecuali tadi azan yang pertama itu setengah jam atau 3/4 jam sebelum azan subuh, maka tidak masalah. Tapi kalau di negeri kita, kalau mau diamalkan, ya, kemarin pesan dari Ustadz Ahmad Zawi untuk diamalkan, ya, itu nggak bisa langsung kita amalkan karena memang harus sosialisasi dulu ke masyarakat. Takutnya kita azan jam 4 kita azan, ya, waktu subuh jam 5 kita azan jam 4 lewat 1/4 azan antum, ya, kedengaran orang, ya, rame lah masjid kita nanti, rame, bukan sholat, mau demo, ya, dianggap sesat azan sebelum waktunya, ya. Ya, kecuali nanti speakernya untuk santri saja misalnya, bisalah, ya, speaker ada, kita bikin speaker yang untuk luar, ada speaker untuk para santri misalnya. Ya, azan pertama untuk santri dulu, ya, nanti kalau sunnah ini sudah diamalkan baru kita amalkan. Nah, sebenarnya ini sunnah, ya, cuma itulah di Indonesia belum ma'ruf sunnah ini, ya, belum ma'ruf sunnah. Allahu a'lam. Barakallahu fiikum. Kemudian di antara kesalahan, ya, di waktu sahur, kata beliau adalah tarku salatil fajri min ba'di shaimin ba'da aklatis sahar li ghalabatin naum. Ini penting juga. Yaitu sebagian orang yang tidak salat subuh. Kenapa? Karena makan sahurnya sudah terlalu cepat, masih malam sudah makan sahur, sehingga dia tidur lagi, makan sahur jam 3. Ya, sudah selesai makan sahur, kenyang, tidur lagi. Bangunnya jam berapa? Jam 7. Ya, sudah terang baru dia terbangun. Nah, ini kesalahan. Ya, ini kesalahan fatal. Kalau memang dia karena tidurnya karena kelalaian dari dia, berarti ini kesalahan dia. Ya, kecuali orang sudah tidur tepat waktunya kemudian dia terbangun kesiangan, maka itu enggak salah, ya. Karena Rasulullah mengatakan la tafrid fin naum. Ya, tidak ada kesalahan ketika orang tertidur. Ya, wallahu alam. Itu kalau tidurnya normal, tapi kalau tidak normal artinya memang harusnya dia bangun, ya, tapi sengaja dia tidur, ya, sehingga dia kesiangan, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, wallahu alam. Tapi tetap dia wajib qadha. Orang yang kesiangan, Ustaz, bangunnya jam 7 pagi, gimana salat subuhnya? Tetap wajib salat, qadha namanya. Ya, di qadha, tetap wajib salat, tidak boleh dia beralasan Ustaz sudah siang, Ustaz sudah keluar waktunya. Enggak, wajib di qadha. Ya, karena dia ketiduran. Allahu alam. Dan orang-orang yang seperti ini yang mengakhirkan salat, ya, ini salah satu perbuatan yang keliru dan perbuatan dosa kalau disengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari salat mereka. Para ulama tafsir mengatakan maksud lalai dari salat mereka itu alladzina yuakhiruna salatan waqtiha. Mereka yang mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Ini orang yang lalai dalam salatnya, ya. Jadi tidak diperbolehkan. Wallahu alam, tapi tetap harus diqadha. Ya, ini kesalahan fatal. Banyak juga orang semangat dia berpuasa tapi salat tidak. Ya, atau dia masih sholat tapi sholatnya tidak berjamaah kalau dia laki-laki. Ini kesalahan. Ya, ini kesalahan fatal. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Memang betul puasa itu wajib, tapi sholat lebih wajib lagi. Sholat itu lebih wajib lagi. Ikhwan sekalian wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini beberapa kesalahan ketika sahur. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas pembahasan yang lain, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, di dalam bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya nanti hari ini setiap hari Kamis malam Jumat insyaallah kita ada yang menyiapkan nasi Pak ya. Jadi jangan pulang dulu, diambil dulu nasinya nanti ya insyaallah. Jadi ada makanan beratnya. Mau makan sini silakan, mau dibawa pulang juga tidak masalah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.